Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Yayati Sawi selaku pengelola Pusat Mawar Madini, yang kami hormati segenap pendidik Pusat Mawar Madini, dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang hari ini wali murid Pusat Mawar Madini berkenan hadir pada acara ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fatima Sifat, biasa dipanggil Bunda Bapak. Unit kerja saya berada di Pos Mawar Madini jam 16. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan mengenai komunikasi dalam pengasuhan. Di sini nanti kita belajar sama-sama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Yayati Sawi selaku pengelola Pusat Mawar Madini, yang kami hormati segenap pendidik Pusat Mawar Madini, dan tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang hari ini wali murid Pusat Mawar Madini berkenan hadir pada acara ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fatima Sifat, biasa dipanggil Bunda Bapak. Unit kerja saya berada di Pos Mawar Madini jam 16. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan mengenai komunikasi dalam pengasuhan. Di sini nanti kita belajar sama-sama ya, Bu. Saya cerita sedikit. Kemarin saya mengikuti pelatihan selama 5 hari. Ini saya akan berbagi ilmu yang saya dapatkan kepada panjenengan semua. Salah satu materi yang disampaikan di sana adalah mengenai komunikasi dalam pengasuhan. Subtemanya nanti komunikasi orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita lebih banyak bersama anak di rumah dibanding dengan anak-anak di sekolahan. Anak-anak di sekolahan itu kan minimal berapa jam belajar, 2 sampai 3 jam seperti itu. Jadi waktu yang paling banyak bersama anak itu adalah orang tua. Jadi bagaimana anaknya nanti komunikasinya dapat dengan baik, itu semuanya tergantung bagaimana pola asuhnya orang tua di rumah. Sebelum saya masuk ke dalam materi komunikasi dalam pengasuhan, saya mau panjenengan semua menuliskan di kertas yang sudah saya bagikan tadi permasalahan apa saja yang jenengan temukan selama di rumah dengan anak, selama mengasuh anak putra putri panjenengan. Apa kesulitan-kesulitan yang jenengan alami, nanti kita akan buka tuntas di sini. Setelah ditulis, nanti bisa ditempel di sini. Sudah selesai belum? Ayo nomor 1 dulu. Kasih bagian. Nah, selanjutnya pengasuhan dalam komunikasi ini apa? Nah, dengan ngirim kata komunikasi ini apa dulu? Bicara. Sambil lagi ngomong. Nah, ngomong, ya. Berarti kalau ngomong komunikasi itu harus ada berapa orang? 2 orang. Nah, terus komunikasi yang kita sampaikan berharap komunikasi itu nanti dapat tersampaikan dengan baik. Yang diomongi kita tompo yang bicara bisa menjelaskan dengan baik. Dalam pengasuhan dalam komunikasi dengan anak itu, anak usia dini merupakan proses pembentukan penyampaian pendapat diri seseorang dan atau di antara 2 orang atau lebih. Untuk pengasuhan komunikasi dengan anak di rumah, kita dapat lakukan atau setiap hari kalau misalnya kita bekerja ya, saat mau tidur bisa mendongeng bersama anak seperti itu. Bisa dilanjutkan. Nah, prinsip pembelajaran berbahasa ada 2 prinsip dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama,
dirangsang untuk dapat bercakap-cakap satu dengan yang lain. Putra-putrinya jenengan akan beliau itu akan dijarke dulu saat ini wonten HP langsung pun main HP biar dia mendel boten ganggu panjenengan sedaya nggih Kak. Nah, untuk prinsip pembelajaran bahasa ini nanti ada dua. Yang pertama, anak itu dirangsang untuk dapat berkomunikasi. Piye caranya anak biar dapat berkomunikasi yang baik? Kita sebagai orang tua kan teladan, contoh sebagai anak, role modelnya anak. Jadi kita dapat berbicara yang baik, kemudian menggunakan bahasa yang baik, itu nanti dapat dicontoh oleh anak. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman pada anak dalam menggunakan bahasa yang tepat tadi. Misalnya tujuan jenengan anak jenengan biar bisa bahasa Indonesia. Kebiasaan sehari-hari pun harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian lanjut berarti arti penting komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Arti penting komunikasi dalam pengasuhan anak dini. Arti penting komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Kenapa kok komunikasi dalam pengasuhan itu sangat penting? Yang pertama untuk apa? Untuk mencegah speech delay. Nanti kalau panjenengan semuanya komunikasi dengan anaknya lebih baik, itu akan mencegah speech delay seperti itu. Nah, speech delay kan ya susah kira-kira speech delay anak-anak sudah teman sebayanya sudah bisa bicara, tapi kok anak saya belum bisa bicara sendiri. Yang pertama anaknya minder, terus seneng kalau di kelas mesti terdiam terus seperti itu, nggak mau main, isen, nggak bisa diterima teman-temannya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan anak agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, untuk menambah pengetahuan anak. Kalau lancar bicaranya pasti banyak tanya, ya. Kalau sudah banyak bertanya, pasti nanti pengetahuannya akan bertambah banyak. Lanjut berarti beda generasi, beda komunikasinya. Anak zaman dulu agar dapat berbicara selalu bertemu karena tidak ada handphone seperti itu, tidak ada HP, tidak lagi. Iya, ini yang mengalami ini era berapa panjenengan dulu? Berarti di era 81 sampai 97 gitu. Era email, benar ada surat cinta tadi katanya. Nah, iya. Nah, di era seperti itu menggunakan surat penyampaian pesan. Kemudian beda generasi, beda komunikasi sekarang. Iya. Sekarang komunikasinya dengan apa? Dengan WhatsApp. Nah, kalau sekarang Instagram, DM, gitu. Kalau sudah kita di rumah saja, kita dapat berkomunikasi dengan yang di Jakarta. Nah, dengan semudah itu, jadi mengenakkan kita sebagai orang tua dalam pengasuhan terhadap anak. Misalnya anak anggap disuguhi HP, wes yang penting menang seperti itu. Nah, jadinya itu jenis ampel. Boleh dikenalkan dengan handphone agar anak kita nantinya tidak tertinggal, karena memang diharuskan semua pembelajaran sekarang sudah menggunakan elektronik sama digital semua. Itu boleh, tapi harus dibatasi seperti itu. Nah, ini contoh potret orang tua zaman now. Saya juga berada di potret ini kalau di rumah tanpa disengaja atau tanpa dengan sadar. Saya juga melakukan hal-hal ini dengan anak saya. Saya main HP, anak saya main sendiri seperti itu. Seharusnya itu bukan perilaku yang baik, tapi bagaimana kita mensikapi sebagai orang tua, cara menghilangkan kebiasaan buruk ini agar kita dapat intens dengan anak, perhatian kita penuh dengan anak seperti itu, agar tumbuh kembang anak kita nanti juga akan menjadi anak yang lebih baik, lebih cerdas. Semoga kita semua dapat menghilangkan kebiasaan buruk seperti ini. Kalau kita semua, atau enggak saya saja seperti itu. Saya juga berusaha untuk tidak main HP saat anak saya bermain. Itu sangat sulit sekali untuk saya menghilangkan itu. Tapi bagaimana kita mensikapi sebagai orang tua, cara menghilangkan kebiasaan buruk ini agar kita dapat intens dengan anak, perhatian kita penuh dengan anak seperti itu, agar tumbuh kembang anak kita nanti juga akan menjadi anak yang lebih baik, lebih
cerdas seperti itu. Semoga kita semua dapat menghilangkan kebiasaan buruk seperti ini. Kalau kita semua atau enggak saya saja seperti itu. Saya juga berusaha untuk tidak main HP saat anak saya bermain. Itu sangat sulit sekali untuk saya menghilangkan itu. Lo nama saya mantap. Rewang. Nanti. Jadi rewang punya. Terus nih. Untuk anaknya maksudnya Belum bisa penggeran. Jadi pas rewang itu ya. Saya mau masak. Itu boleh. Masak enggak yang Iya, itu boleh. Nanti kalau misalnya dibatasi, nanti kalau sudah ada alarm berbunyi seperti ini, HP-nya dimatikan ya, Dik. Nah, seperti itu bisa. Kamu buatan. Yang mestinya yang pertama. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa melarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pertemuan pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian perilaku saya yang kurang berkenan di hadapan dengan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.